Alhamdulillahi Alamin. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana sahrum mubarak wa farada alaina siyam li ajali taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Ramadan kepada kita. Semoga dengan berkah Ramadan maka Allah akan menambahkan pahala amal ibadah kita dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itu maka kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa saat ini kita sudah sampai kepada Ramadan yang ke-25. Itu artinya bahwa saat ini Ramadan sudah mulai bersiap-siap meninggalkan kita semua. Tamu kita yang agung yang bernama Ramadan sedang berkemas-kemas akan pergi meninggalkan rumah-rumah kita, dan tamu agung itu tidak berjanji kepada kita apakah di tahun depan dia akan kembali berkunjung menjumpai kita, atau mungkin para ahli waris kita yang akan menjamunya tahun depan. Tamu yang agung yang singgah di rumah kita akan segera meninggalkan kita. Sedih rasanya hati ini karena kesempatan yang begitu besar untuk memperbanyak amal ibadah dan kesempatan yang begitu besar untuk menghapus dosa-dosa akan segera meninggalkan kita. Beruntunglah kita yang sudah menyambut dan menemani tamu agung itu dengan baik, dan merugilah yang masih terbuai dengan hawa nafsu dunia yang membiarkan tamu agung Ramadan itu sendirian tanpa ditemani dan tanpa dijamu dengan baik, sehingga ampunan Allah yang dibawanya menjadi terlewatkan begitu saja. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan tentram ketika kita sudah membersamai Ramadan ini dengan puasa yang benar. Hati kita akan merasa puas jika kita sudah membersamai Ramadan ini dengan khusyuk membaca Al-Quran. Hati kita akan terasa lapar
jika kita sudah membersamai Ramadan ini dengan sholat tarawih yang khusyuk. Hati kita akan terasa damai jika kita sudah membersamai Ramadan ini dengan bermunajat di sepertiga malam terakhir. Namun jemaah yang dirahmati Allah, hati kita akan terasa menjerit kesakitan tak kala kita belum maksimal beribadah pada bulan yang agung ini. Hati kita akan merasa menderita tak kala kita belum memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sementara Rasulullah pernah bersabda, "Raghima anfu abadin au ba'uda dakhala alaihi ramadanu falam yukfirlah." Kecelakaanlah bagi seorang hamba yang sudah mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini tentu kita sudah merasakan perubahan dalam diri kita. Kita sudah merasakan nikmatnya beribadah. Kita sudah merasakan nikmatnya berjamaah. Kita sudah merasakan nikmatnya akhlak yang baik. Dan kita sudah merasakan nikmatnya jika kita selalu berada dalam posisi yang diridhoi Allah. Dulu di awal Ramadan kita berusaha menahan lelahnya tarawih. Kita berusaha menahan ngantuk untuk membaca Al-Quran. Kita berusaha melawan ngantuk untuk sholat tahajud. Kita berusaha melawan malas untuk menegakkan sholat subuh. Namun di penghujung Ramadan ini kita sudah terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Lapar dan haus saat puasa tidak lagi kita risaukan, saking ikhlasnya kita beribadah. Ngantuknya sholat subuh tidak lagi terasa, saking semangatnya menggapai ridho Allah. Dan lelahnya tarawih tidak lagi terasa karena hati kita sudah semakin bening. Namun jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, amal ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini belum sempurna jika kita belum mensucikan hati dan jiwa kita. Maka sudah seharusnya kita membersihkan hati dan jiwa kita dengan menghilangkan sifat sombong dari dalam diri kita. Sudah seharusnya kita membersihkan hati dan jiwa kita dengan membuang sifat iri dan dengki dari dalam diri kita. Sudah seharusnya kita membersihkan hati dan jiwa kita dengan menghilangkan dendam dari dalam dada kita. Sudah seharusnya kita membersihkan hati dan jiwa kita dengan membuang segala bentuk penyakit hati, agar hati kita benar-benar suci dan kita pantas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita masih mau merendahkan orang lain, maka itu menunjukkan bahwa jiwa kita belum bersih. Jika kita masih mau mengejek orang lain, maka itu menunjukkan bahwa hati kita masih kotor. Jika kita masih menyimpan dendam di dalam dada, maka itu menunjukkan bahwa jiwa kita belum suci. Jika kita masih bermusuhan, maka itu menunjukkan bahwa jiwa kita masih kotor. Jika kita masih berkata kasar dan ropas, maka itu menunjukkan bahwa jiwa kita belum fitri. Singkatnya, jika kita masih mau melakukan perbuatan maksiat dan mau menyimpan keburukan di dalam hati, maka itu menunjukkan bahwa jiwa kita belum bersih. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati yang bersarang di relung jiwa kita bisa merusak amal ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Sifat sombong bisa menggugurkan semua pahala amal ibadah kita.
Sifat iri dan dengki bisa mengurangi pahala amal ibadah kita, bagaikan api melahap kayu bakar. Menggunjing dan menggibah bisa memindahkan pahala ibadah kita kepada orang yang kita gibahi. Bermusuhan bisa menghalangi diterimanya amal ibadah kita. Dan banyak lagi penyakit hati dan perbuatan maksiat yang bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan pahala ibadah kita. Maka mari kita sucikan hati dan jiwa kita, agar Allah ridho kepada kita, agar kita pantas mendapatkan ampunan Allah, dan agar kita pantas mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, mari kita jaga dan mari kita rawat agar amal ibadah itu tidak rusak dan agar amal ibadah itu tidak hilang. Jangan sampai kita seperti wanita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wanita itu telah memintal benangnya, wanita itu telah menjahit atau menyulam benang menjadi sebuah kain yang indah. Tapi setelah kain itu selesai dijahit atau dipintal, maka dia urai kembali benang yang sudah dia pintal, dia sobek kembali kain yang sudah dia jahit, sehingga usahanya menjadi sia-sia. Dalam hal ini Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'du quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai-berai kembali. Quran surah An-Nahl ayat 92. Apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini, marilah kita jaga dan mari kita rawat agar cahaya kesolehan senantiasa mengiringi kita dimanapun kita berada. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah sampai ke Ramadan yang ke-25. Artinya sesungguhnya Ramadan belum selesai, Ramadan belum berakhir. Kita masih punya beberapa hari untuk mengejar keberkahan Ramadan. Kita masih punya beberapa hari untuk membaca Al-Quran, menginfakkan harta, dan membantu sesama di bulan yang mulia ini. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, agar kita bisa mendapatkan seluruh keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Demikianlah yang bisa khotib sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.